Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ba'dal Asr, hari Senin, tanggal pertama dari bulan Januari 2024. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis sekaligus Ilmil Fiqh dan Ilmu Tibbin Nabawi, ilmu kesehatan ala Rasul, pengobatan ala Rasul, yakni kitab Al-Akhbaru As-Sahihatu Fil Hijamah, kumpulan hadis-hadis yang sahih pada permasalahan pembekaman. Hei Ucok, hafal hadis, jangan main-main. Telah masuk pelajaran. Maka masih di bab yang pertama, Fadlul Hijamah, keutamaan melaksanakan bekam ataupun hijamah. Maka penulis telah memasukkan 3 hadis pada bab ini. Hadis yang pertama dari Ibnu Mas'ud, yang mana disampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi menceritakan an lailati usriya bihi, di saat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dinaikkan ke langit. Annahu lam yamur ala mala'in minal malaikati, bahwa Nabi tidak melewati di langit-langit itu dari para malaikat kecuali mereka memerintahkan mur ummatak bil hijamah. Maka wahai Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk berbekam. Maka hadis ini yang pertama dari Ibnu Mas'ud, hadisnya hasanun lidati. Kemudian datang dari sahabat yang lain yang dinukilkan oleh penulis di dalam matanya dari sahabat Anas ibnu Malik, yang lafadznya sama, mengisahkan bagaimana Nabi di saat dinaikkan ke langit, maka tidaklah dia melewati para malaikat kecuali mereka berkata, ya Muhammad mur ummatak bil hijamah. Wahai Muhammad, perintahkan umat kamu untuk berbekam. Maka riwayat dari Anas ini pun di bawah riwayat Ibnu Mas'ud, maka dia sanadnya dhaif. Di sanadnya bertumpu kepada Jubarah Ibnul Mughallis, haddatsana Katsir Ibnu Sulaim an Anas. Maka Jubarah dhaif, Katsir Ibnu Sulaim dhaif. Namun dengan hadis Ibnu Mas'ud yang hasan lidatih bisa naik kepada derajat hasan. Dan telah datang jalan yang ketiga yang dinukilkan pula oleh penulis di dalam matan dari sahabat Abdullah bin Abbas, yang mana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yang sanadnya bertumpu kepada Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas, dan lafadznya sama. Tidaklah Nabi di saat naik ke langit kecuali diperintahkan alaika bil hijamah ya Muhammad, maka atas kamu wahai Muhammad untuk melaksanakan bekam. Maka sanadnya ini pun dhaif karena Abbad ibnu Mansur didhaifkan oleh para ulama. Dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu para ulama yang mendhaifkannya. Maka sekarang kita masuk kepada masih bab yang pertama, fadlu al-hijamah, keutamaan dari hijamah. Namun sekarang kita masuk kepada hadis yang bermakna dan bernada lain dari keutamaan berbekam juga. Maka di hadis yang keempat ini beristidlal penulis dengan hadis yang muttafaqun alaih,
Haddatsana Muhammad bin Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana Humaid at-Tawil an Anas. Maka hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna amsala ma tadawaitum bihi al-hijamah." Inna amsala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Bahwa sungguhnya sebaik-baiknya dari pengobatan adalah dengan berbekam. Ini lafaz pada Sahih Al-Bukhari. Adapun pada riwayat Muslim dengan lafaz inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Maka sungguhnya sebaik-baiknya dari apa yang kalian melaksanakan pengobatan itu ada pada bekam hijamah. Maka riwayat Al-Bukhari dan Muslim sama maknanya. Amsala ma tadawaitum bihi di Sahih Al-Bukhari dan afdhala ma tadawaitum bihi di dalam Sahih Muslim. Maka keduanya bermakna satu. Apa itu? Keutamaan dari berbekam, dia adalah sebaik-baiknya pengobatan. Maka ini dari keutamaan berbekam. Disebutkan oleh Nabi, inna afdola, sebaik-baiknya bagi kalian dari permasalahan pengobatan adalah berbekam. Dan permasalahan ini dibuktikan oleh dokter-dokter di zaman now. Maka yang mengajari kami juga termasuk dokter Wada dan juga yang lainnya. Maka mereka, para dokter di zaman now mengetahui bahwa yang namanya blood, darah yang ada pada manusia, yang mana dia berbentuk cair dan mengalir dipompa oleh jantung menuju kepada seluruh tubuh kita, baik mulai dari atas kepala sampai mata kaki, dan mereka mengalir pada otot-otot, urat-urat, selaput-selaput darah yang besar dan jaringan darah yang kecil, maka itu adalah perkara yang paling urgen di dalam tubuh. Dan mereka mengetahui, para dokter, jika darah ini bahannya adalah dari hemoglobin, maka jika darah sudah mulai ditumpangi oleh penyakit seperti racun, toksik dari berbagai makanan yang dia itu mempunyai zat-zat kimia seperti makanan kaleng ataupun makanan yang dikemas untuk waktu yang lama. Makanan ini expirednya 2 tahun, maka dia dikalengkan. Ada zat-zat kimia untuk menghambat dari pembusukan dan seterusnya yang masuk kepada makanan tersebut. Lalu kita makan, maka kita memakan racun. Dan itu nanti masuk kepada darah kita. Ataupun makanan yang mengandung LDL tinggi, kolesterol yang buruk. Kolesterol itu terbagi menjadi 2, ada yang baik dan ada yang buruk. HDL, high density lipoprotein, itu kolesterol yang baik, dibutuhkan oleh tubuh kolesterol itu. Namun di sana ada kolesterol yang jahat dinamakan LDL, low density lipoprotein. Dia sifatnya menyumbat pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah bagaikan selang gambarannya untuk mengalirkan air. Ataupun bagaikan pipet di saat kamu minum dari jus. Maka di sana aliran darah dari selang itu akan lancar jika tidak ada kotoran. Namun banyak dipergunakan selang tersebut dan semakin panjang mencapai kepada tujuan, dan airnya kadang-kadang lambat, kadang-kadang bercampur pasir, kadang-kadang musim kemarau airnya sedikit dan bahkan penuh dengan lumpur, maka si selang itu akan penuh dengan kotoran, iya apa tidak?
kemudian setelah itu tumbuh lumut, iya apa tidak? Maka si selang itu yang tadinya lancar mulai terhambat. Ada lumut yang hijau, dan ada lumpur, dan ada pasir-pasir yang menempel. Maka itulah keadaan dari pipa-pipa kapiler darah kita. Maka dari pipa-pipa kapiler ini ada penyumbatan seperti tadi kolesterol LDL. Dan juga asam urat, terlalu banyak uric acid, terlalu banyak makanan yang berprotein tinggi. Maka bisa jadi, maka dinamakan penyakit ini dengan penyakit para raja. Maksudnya orang-orang yang tiap hari makan daging, maka dia kurang olahraga, akan tertimbun protein, asam urat, ataupun uric acid yang banyak di tubuhnya. Maka menyebabkan juga penyumbatan. Dan begitupun bagi orang yang terkena diabetes. Maka gula yang dia minum di makanan, di minuman, itu tidak bisa dibakar menjadi energi di hati karena tidak ada pengikat insulin. Maka hormon insulin yang dikeluarkan oleh pankreas kurang, sehingga darah-darah bertebaran dengan gula-gula yang terbebas tadi. Dari minuman, dari makanan, makan nasi, protein, karbohidrat tinggi, maka diolah menjadi gula di darah. Dan tidak bisa terurai karena hormon insulin sedikit, sehingga terus bertumpuk dengan darah. Maka darah akan menjadi banyak boncengannya. Tadi ada gula darah, ada juga kolesterol, ada juga ditumpangi oleh asam urat, dan seterusnya. Maka gula di sini dan kolesterol, LDL, dan asam urat, dan toksik tadi racun juga di dalam darah, maka akan membuat orang yang memiliki darah ini menjadi sakit. Maka dengan dibekam, dikeluarkan darah melalui pembekaman, maka ini adalah jelas obat. Dan itu diakui oleh dokter-dokter era now, di mana mereka memeriksa bahwa darah yang keluar dari berbekam darah kotor. Berbeda dengan darah yang keluar dari transfusi darah, seperti mengambil darah, donor darah, ataupun fasdu. Maka itu dari pipa kapiler yang besar, bercampur padanya darah yang baik dan darah yang buruk. Namun berbekam tidak keluar kecuali darah yang buruk. Dan dengan dibekam di atas kulit endodermis, akan juga memacu darah sel putih. Sel darah putih itu antibiotik, dan juga menutup dari infeksi dari kulit yang tadi dibekam, terbuka, tergores. Maka ini pun keluar. Adapun donor darah maka tidak akan mengeluarkan sel darah putih, namun di torehan bekam akan keluar seperti getah bening sel darah putih. Maka itu pun memacu badan mengeluarkan sel darah putih, sehingga badan terlatih untuk selalu membuat immunization. Alhasil itu yang disebutkan oleh ilmu kedokteran di zaman now, bahwa berbekam adalah pengobatan yang sangat baik. Maka banyak dari dokter-dokter bukan muslim di saat mempelajari hijamah, maka mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad di saat menganjurkan hijamah seperti di dalam hadis-hadis tadi, maka ini adalah Muhammad itu seorang yang diberikan wahyu dalam berbagai bidang. Dalam kepemimpinan, dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam permasalahan kesehatan pun. Maka tidak ada yang lekang dari Nabi Muhammad SAW kecuali semuanya dengan ilmu. Maka inilah dari keutamaan
yang disebutkan di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, yang mana disebutkan inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah, dan di riwayat Muslim inna afdhala tadi, di riwayat Al-Bukhari inna amsala. Maka amsala dan afdhala sama maknanya, sebaik-baiknya dari pengobatan yang ada pada kalian adalah berbekam. Maka ini dari keutamaan juga, maka masuk kepada fadlul hijamah. Dan begitupun dari hadis-hadis semakna dengan ini banyak. Maka penulis pun memasukkan hadis yang berikutnya yang tentunya bukan muttafaqun alaih. Maka dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di Tahdzibil Atsar. Maka Imam At-Tabari mempunyai kitab selain tafsir juga Tahdzibul Atsar. Dan makna tahdzib penyaringan dari asar. Namun tidak maknanya penyaringan dari asar-asar yang sahih seperti sahih Al-Bukhari, tidak. Banyak hadis-hadis yang dhaif, di antaranya yang kita baca sekarang.